sekalian yang saya muliakan, telah kuceritakan tentang ibunya, Ummu Umarah Nasibah Al-Mazaniyah. Kini kuceritakan tentang anaknya, Habib bin Zaid. Ia dibawa oleh ibunya sebelum hijrah, awal kali perjumpaannya dengan Nabi Muhammad. Belum balik waktu itu, ia masih anak-anak, mungkin di kisaran umur 10 tahunan. Ia datang bersama dengan rombongan yang menyatakan diri masuk Islam kepada baginda Nabi dari Yathrib. Mereka telah Islam dengan ajakan Mus'ab bin Umair yang telah diutus oleh Nabi Muhammad untuk mengajarkan Islam ke Madinah, ke kota Yathrib. Maka hari itu Habib bin Zaid memegang tangan Nabi Muhammad. Sesudah yang laki-laki dewasa masing-masing membaiat Nabi Muhammad satu demi satu. Sesudah yang dewasa, Nabi kemudian mempersilahkan anak-anak, di antaranya Habib bin Zaid. Ia pun maju berhadapan dengan baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tersenyum padanya. Ia pun malu-malu membalas senyum Nabi Muhammad. Nabi mengulurkan tangannya. Habib bin Zaid menyambut tangan tersebut. Nabi kemudian menggenggam erat tangannya. Nabi berkata padanya, ucapkanlah wahai Habib, asyhadu an la ilaha illallah. Dan Habib pun berucap, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan Habib dengan kedua mata polosnya yang bahkan belum tertulis dosa, karena ia bahkan belum balik pada saat itu, ia masih kanak-kanak belaka. Kedua matanya memandang indah wajah Nabi Muhammad. Kedua indah suara Nabi Muhammad. Tangannya dengan Nabi Muhammad. Ia sumpah setia kepada Nabi Muhammad. Diucapkannya kalimat indah itu, wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku menyaksikan bahwa engkau adalah Nabi Muhammad, utusan Allah. Ia menyatakan sumpah setianya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bertahun-tahun sesudah masa itu, seperti yang telah kamu dengar, Habib bin Zaid membersamai ibundanya meski masih kanak-kanak di medan peperangan Uhud, hingga kemudian tahun demi tahun Habib bin Zaid pun juga senantiasa ada dalam rombongan para pecinta, remaja-remaja pecinta Nabi Muhammad. Ia tumbuh menjadi seseorang yang berwajah rupawan, berbadan tegap, dengan hati penuh iman dan penuh cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Bersiap membela Nabi meski dengan darah sekalipun. Bersiap membela Nabi Muhammad, berjuang di jalan Nabi Muhammad
jika harus dibayar dengan nyawa sekalipun. Dan tugas itu datang akhirnya pada tahun ke-9 dari Hijriah. Dimulai dari datangnya beberapa orang dari Najd, dari Jeddah sekarang. Di antara orang-orang yang datang itu ada namanya Musailamah dari kabilah Bani Hanifah, yang ada di dalam rombongan menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Pulang dari baiat Nabi Muhammad, entah apa yang terjadi sama otaknya si Musailamah ini. Dia kemudian mengakui bahwasanya sebagaimana Nabi Muhammad telah diangkat sebagai seorang rasul, saya juga telah diangkat sebagai seorang rasul. Bumi ini diparuh dua, separuh buat Muhammad, separuh buat saya, Musailamah. Muhammad nabi dari Quraisy, saya nabi dari Bani Hanifah. Semakin hari semakin menjadi, dan orang-orang dari kabilah Bani Hanifah banyak yang ikut ajaran sesatnya Musailamah. Mereka bilang, arafna anna Muhammad Shadiq wa Musailamah kadhib. Kami tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu benar, Musailamah itu bohong. Tapi bohongnya kabilah Bani Hanifah lebih kami sukai daripada orang benar dari kabilah kaum Quraisy. Mereka pun ikut ajaran sesatnya Musailamah Al-Kadzdzab. Semakin menjadi-jadi Musailamah, satu waktu dia kirim 2 orang utusan bawa surat buat Nabi Muhammad. Isi suratnya, dari Musailamah seorang rasul kepada Muhammad seorang rasul. Wahai Muhammad, ketahuilah sesungguhnya Tuhan Allah telah mengikut sertakan aku dalam agama ini. Bumi ini telah dibagi Allah paro 2, separuh untukmu dan separuh untukku. Maka berimanlah wahai Muhammad, akuilah ini dan marilah kita bekerja sama. Ngajakin collab. Nabi membaca surat tersebut yang dibawa oleh 2 orang utusan ini. Kemudian Nabi Muhammad meremas-remasnya, kemudian membantingnya. Seraya mengatakan, sungguh demi Allah, andai tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan membunuh utusan, niscaya 2 orang ini sudah akan kita bunuh. Tapi ada aturan, nggak boleh bunuh utusan. Mereka berdua pulang. Musailamah dengar kabar bahwa suratnya diremas-remas, suratnya dicampakkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad, Musailamah jadi berang, jadi marah. Semakin menjadi-jadi, teman-teman saudaraku sekalian. Sampai satu waktu ketika Musailamah sudah semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad mengirimkan surat kepadanya. Isi suratnya, min Muhammad bin Abdillah Rasulillah ila Musailamah Al-Kadzdzab. Dari Muhammad bin Abdillah utusan Allah kepada Musailamah si tukang bohong. Amma ba'du, assalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan buat siapapun yang mengikuti petunjuk. Innal arada lillah, sesungguhnya bumi ini adalah miliknya Allah. Gak ada ceritanya dibagi-bagi buat siapapun. Bumi miliknya Allah. Wahai Musailamah, bertaubatlah kepada dari apa yang sudah kamu akui dari kebatilan selama ini.
Nabi membawakan surat tersebut, pembawanya yaitu Habib bin Zaid. Umurnya 20-an tahun, 19-an tahun kala itu. Badannya bagus, mukanya ganteng, mukanya cakep. Nabi sering membawa utusan-utusan itu yang memang tampangnya menawan ya, tampangnya cakep-cakep gitu. Kayaknya biasanya orang cakep mudah didengar. Jadi maafkan diri dengan segala keterbatasannya ini, meskipun tetap minta untuk terus didengar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, malam hari itu dia berpamitan kepada ibundanya yang tahu anaknya tak akan pulang dengan selamat. Ia berpamitan kepada keluarganya dan faham bahwa ia tak akan pernah kembali pulang. Berangkatlah Habib bin Zaid ke sana. Dia serahkan surat tersebut ke hadapan Musailamah. Musailamah membacanya. Merah padam mukanya. Ia kemudian meremas-remas surat tersebut. Kemudian membantingnya ke bawah dan menginjak-injaknya. Ia kemudian berkata, masukkan ia ke penjara kepada Habib bin Zaid dan jangan beri setetes pun air padanya. Habib bin Zaid dibawa ke penjara. Ia tidak diberi makan, tidak diberi minum, bahkan dilucuti dari pakaiannya, kecuali sekedar yang menutupi auratnya. Esok paginya ia dihadapkan kepada Musailamah, bukan di ruang perjamuan, akan tetapi lengkap dengan algojo yang telah dipersiapkan. Dihadapkanlah Habib bin Zaid tanpa alas kaki, tanpa penutup kepala, dan tersisa penutup aurat saja. Akan tetapi, lihatlah ia datang dengan membusungkan dada. Karena ia tahu siapa yang ada dalam dadanya. Para pecinta tak pernah gentar menghadapi dunia. Para pecinta tak pernah segitunya mengharapkan cinta manusia. Kalau hatimu masih begitu berat mengenai cinta manusia, ketahuilah, sepertinya cintamu kepada sang baginda Nabi masih terbatas kamu memilikinya. Ia belum mencukupi ruang hati. Sebab pecinta sejati tak mengharap cinta sesiapa selain kekasih hatinya. Dibusungkannya dadanya. Meski lapar, meski haus, meski keadaan yang sudah sangat lemah, kekuatan iman dan cinta tak akan pernah mampu melemahkan mereka. Tepat di hadapan Musailamah, Musailamah bertanya padanya, "Ya Habib, atashhad an la ilaha illallah?" Wahai Habib, apakah kamu menyaksikan bahwasanya tidak? Habib bin Zaid tersenyum kemudian menjawab, "Bala wallahi ashhad." Sungguh demi Allah, iya, saya menyaksikan kecuali Allah. Ya Habib bin Zaid,
atashhad anna Muhammad. Wahai Habib bin Zaid, apakah kamu menyaksikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Senyum lebar menghiasi bibirnya. Sebab pecinta selalu bahagia mendengar nama kekasihnya disebut dalam keadaan apapun. Dengan senyum lebar ia menjawab, "Syahad anna Muhammadar Rasulullah." Sungguh demi Allah, iya, saya menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Musailamah bertanya lagi, kali ini dengan senyum menyeringai. Ya Habib, atashhad anni Musailamah Rasulullah. Apakah kamu menyaksikan wahai Habib bahwa saya Musailamah adalah seorang utusan Allah? Hilang senyum Habib. Kemudian dengan nada mencemooh, Habib bertanya kepada Musailamah, "Maaf, boleh kamu ulangi? Telinga saya mendadak tuli." Inna fi udunil salam. Musailamah marah. Ia kemudian memanggil algojonya. Diambilnya tangan kiri dari Habib bin Zaid. Kemudian dengan serta-merta algojo tersebut melepaskan salah satu jari dari jari Habib bin Zaid. Darah mengucur dari jari telunjuknya. Mereka kemudian memasukkannya ke dalam minyak panas hingga darah tersebut berhenti mengucur. Habib bin Zaid kembali dihadapkan, "Ya Habib, atashhad anna Muhammadar Rasulullah." Habib kembali tersenyum. Dia pun bersegera menjawab, "Tentu aku menyaksikan utusan Allah." Apakah kamu menyaksikan bahwa saya Musailamah ada telinga saya tuli? Kembali tangan kirinya, kali ini diputuskan sampai ke pergelangan. Darah mengucur dengan sangat derasnya. Dalam keadaan seperti itu, Musailamah kembali bertanya, "Ya Habib Muhammad Rasulullah." Kembali Habib bin Zaid tersenyum seraya mengatakan, "Wallahi ashhad anna Muhammad Rasulullah." Kembali Musailamah bertanya, "Atashhad anni Musailamah Rasulullah." Apa? Telinga saya tuli. Keraslah lagi. Algojo tersebut dengan perintah Musailamah mengambil tangan kanan Habib. Kemudian menggerakkan pedangnya dan memutuskan sampai ke pergelangan. Habib bin Zaid menyaksikan tangan yang dulu menggenggam tangan Nabi Muhammad, ia kini telah tak ada lagi dalam tubuhnya, menggeletar. Sakit tentu tak terperi, tapi pecinta sejati tahu ada kesakitan yang jauh lebih sakit daripada sakitnya tubuh. Sakit jika harus terpisah dengan kekasih hati. Selagi kesakitan tubuh tak membawanya kepada kesakitan sejati, ia akan tahan menghadapinya.
Musailamah kembali bertanya. Dan setiap kali pula Habib bin Zaid kembali menjawab dengan jawaban yang sama. Untuk kemudian kaki kanan, kaki kiri, telinga, sampai darah membanjiri semuanya. Hingga Habib bin Zaid terkapar di tempat tersebut. Hingga anggota tubuhnya berceceran di tempat tersebut. Sementara lisan Habib masih dengan penuh iringan senyum menjawab, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Hingga ruhnya melayang, bibir itu bahkan masih terus bergumam, Muhammad Rasulullah. Ia telah menempuh jalan itu. Jalan cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tinggal kita. Kita tak harus memotong-motong anggota tubuh tentu saja. Tapi jangan tinggal sholat. Jangan kerjakan dosa. Jangan berbuat hal-hal yang membuatmu jauh dari Nabi Muhammad. Tetaplah di jalan ini. Tetaplah jadi hamba Allah yang taat. Teruslah berjuang demi syiar agama Islam. Sedekahlah kepada umat Nabi Muhammad. Sekolahkan anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah mempelajari agama Islam. Berbuatlah sesuatu. Hingga jika Habib bin Zaid datang ke akhirat, ia akan bisa berkata, wahai Rasul, semua sudah kulakukan untukmu. Semua sudah kupersembahkan untukmu. Kamu, apa yang kamu siapkan jika nanti di hari akhirat kita diizinkan berjumpa dengannya? Mari, yang punya harta, yang punya tahta, yang punya ilmu, yang punya suara yang bagus, yang punya tenaga, apapun aja, kita berbuat untuk syiar agama Islam, untuk agama Nabi Muhammad, untuk cinta kepada Sayyiduna Muhammad. Semoga Allah memperkenankan kita berjumpa dengannya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Salat